Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Herlina. Saya akan menjelaskan pengertian cerai talak. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang menyebabkan akibat perceraian. Akibat perceraian adalah berupa kewajiban suami selama istri sedang dalam masa iddah, yakni mut'ah, kiswah, madyah, dan lain-lain. Cerai talak tercantum dalam pasal 114 KHI yang berbunyi, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam pasal 117 KHI dijelaskan yang dimaksud talak ialah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Prosedur cerai talak diatur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di pengadilan agama. Sedangkan mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama, menurut Nasrullah Nasution SH, dalam artikel akibat hukum talak di luar pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di pengadilan agama. Menurut Nasrullah, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum. Terima kasih. Halo, saya Miftahul Khairia. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam talak. Talak terbagi ke dalam beberapa segi. Yang pertama, dari segi tegas dan tidaknya perkataan yang diucapkan. Ada talak kinayah. Talak ini diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas makna dan artinya. Contohnya yaitu, aku sudah tidak tahan untuk hidup denganmu lagi. Lalu ada talak sarih. Sebaliknya, talak jenis ini sudah mengandung kata-kata yang jelas makna dan tujuannya, yakni untuk menceraikan sang istri. Contohnya yaitu, saya ingin bercerai denganmu. Yang kedua, ada talak dari segi jumlah. Yang pertama ada talak 1. Talak yang pertama kali dijatuhkan sang suami kepada istri. Lalu ada talak 2. Talak 2 adalah talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk yang kedua kali, ataupun untuk yang pertama kalinya dengan 2 talak secara langsung. Kemudian ada talak 3. Talak 3 adalah talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk yang ketiga kalinya. Selain itu, penyebutan talak 3 juga dapat terjadi ketika sang suami menyebut talak 3 untuk yang pertama kalinya. Kemudian, talak dari segi keadaan istri. Ada talak bid'in. Jenis talak ini adalah talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digaulinya pada saat sedang haid dan dalam keadaan suci. Lalu ada talak sunni. Talak ini adalah talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digauli dan pada saat itu kondisi sang istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum digauli, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Lalu ada talak la sunni wala bid'i. Talak ini merupakan talak yang diucapkan sang suami dengan keadaan istri yang belum digauli dan belum pernah haid atau belum balik ataupun telah menopause. Lalu talak dari segi boleh tidaknya mengambil tindakan rujuk. Yang pertama ada talak bain. Talak bain adalah jenis talak yang tidak boleh untuk rujuk kembali. Ada 2 macam talak bain. Yang pertama ada talak bain sugro. Talak bain sugro adalah talak yang menghilangkan kepemilikan sang suami terhadap istri namun tidak berlaku sebaliknya, yakni dengan melakukan akad nikah ulang. Lalu ada talak bain kubro. Talak bain kubro adalah talak 3 yang tidak memperbolehkan rujuk kecuali jika sang istri pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah bercerai. Lalu ada talak raj'i. Talak jenis ini adalah talak yang memperbolehkan untuk rujuk kembali setelah bercerai. Namun, syaratnya adalah sang istri
masih dalam keadaan masa iddah. Jika istri sudah berada di luar masa iddah, maka dapat rujuk kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Jenis talak ini berlaku jika sang suami hanya menjatuhkan talak 1 dan talak 2. Kemudian, talak dari segi langsung tidaknya menjatuhkan talak. Yang pertama ada talak muallaq. Talak jenis ini adalah talak yang memiliki syarat tertentu, yakni dapat dijatuhkan apabila syarat yang disebutkan sang suami terwujud. Contohnya, yakni jika sang suami mengatakan, "Kau akan tertalak jika kau meninggalkan 1 kali ibadah wajibmu," dan sang istri benar-benar telah meninggalkan ibadah wajib, maka jatuhlah talak sang suami. Yang kedua ada talak ghairu muallaq. Talak jenis ini adalah talak yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Jadi, apabila sang suami telah berkata untuk bercerai, maka talak ini sudah dapat menjadi faktor untuk berpisah ataupun bercerai. Yang terakhir, talak dari segi sang suami menjatuhkan talak. Ada dengan ucapan, talak ini disampaikan oleh suami melalui lisan dan didengar jelas oleh istri secara langsung. Lalu ada talak dengan tulisan. Talak ini disampaikan oleh suami melalui surat langsung yang dipahami oleh istri maksud dari surat tersebut. Lalu ada talak dengan isyarat. Cara ini disampaikan oleh suami yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara atau tunawicara kepada sang istri, sepanjang isyarat tersebut jelas dan dimengerti oleh sang istri. Dan yang terakhir ada talak dengan utusan. Sang suami juga dapat menjatuhkan talak dengan perantara orang lain yang diutus untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, yakni bercerai dengan sang istri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya nama saya Mufliha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses permohonan pengajuan cerai talak di pengadilan agama. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan pemohon, suami atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Pasal 118 Hir, 142 RBG, Jo, Pasal 66, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pemohon petunjuk untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat permohonan. Pasal 119 Hir, 143 RBG Jo, Pasal 58, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang kedua, surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan tersebut, harus atas persetujuan termohon. Yang ketiga, permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah, yang daerah hukumnya termasuk tempat kediaman termohon. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya termasuk tempat kediaman pemohon. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya termasuk tempat kediaman pemohon. Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya termasuk tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada pengadilan agama Jakarta Timur. Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang keempat, permohonan tersebut memuat nama, unsur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon, posita atau fakta kejadian dan fakta hukum, petitum, atau hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Yang kelima, permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang terakhir, membayar biaya perkara. Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 RBG Jo pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo pasal 237 HIR 273 RBG.